Jadi saya menambahkan Bu Vivi, jadi memang kalau ketika customer membeli taksi kita itu basically semua atribut taksi sudah tidak ada. Bahkan sudah plat hitam ya, jadi tidak masih dalam plat kuning, enggak, tapi sudah kita hitamkan. Jadi sudah ke plat hitam, warna juga sudah kita ganti, tentunya tidak lagi dengan warnanya Bluebird, ya, tape sudah tersedia tentunya di dalam mobil. So basically itu yang kita lakukan di mobil kita. Kedua, saya mau menambahkan sedikit untuk masalah mobil jualnya, karena kemarin sempat ada banyak pertanyaan ketika pemerintah membuat aturan mengenai PPNBM yang sekarang lebih rendah untuk mobil baru. Itu bagaimana? Banyak kekhawatiran itu ada impact-nya jelek terhadap penjualan mobil bekas kita. Saya bisa katakan tidak ada impact. Penjualan mobil kita dari Januari, Februari, Maret itu naik terus setiap bulannya untuk penjualan mobil second hand-nya. Dan memang tidak ada impact dari aturan pemerintah yang baru mengenai relaksasi PPNBM. Kenapa? Karena marketnya berbeda. Dari awal segmen marketnya berbeda. Antara mereka yang memang mencari mobil ekstraksi dengan mereka yang memang membeli mobil baru. Itu adalah segmen yang berbeda. Jadi memang di awal kita juga sempat khawatir apakah mungkin kebijakan ini akan berpengaruh. Tapi ternyata setelah kita lihat track record penjualan tidak ada pengaruhnya. Penjualan kita masih terus naik setiap bulannya dari Januari, Februari, Maret itu terus improving. Oke, thank you Pak. Thank you Bu Noni. Kita ada pertanyaan lagi. Bu Noni, apa ada data berapa market share Bluebird baik di bisnis taksi maupun non taksi seperti rental dan City Trans? Gini Bu, ini pasti nanyanya sebenarnya mau tahu market share-nya kita sama market share-nya online berapa ini sebenarnya ini. Gini, saya harus jawab satu-satu. Kalau antara market share kita dengan market share ride hailing, jawabannya adalah kita tidak tahu market share-nya berapa. Kenapa? Karena tidak ada yang benar-benar tahu jumlah armadanya ride hailing itu ada berapa. Okay. Kalau saya ambil contoh di Singapura ya, yang lebih gampang tetangga kita soalnya. Di sana itu setiap private hire car, jadi kalau di sana istilahnya PHC, private hire car. Setiap private hire car dan setiap driver private hire car itu harus terdaftar di LTA, Land Transportation Authority, atau Kementerian Perhubungan lah. Atau bukan perhubungan, Dirjen Hubungan Darat lah kalau di Indonesia ya. Itu harus terdaftar di sana. Sehingga kita tahu persis jumlahnya taksi itu ada berapa, jumlahnya private hire car itu ada berapa, drivernya ada berapa. So we can have a good guesstimate sebetulnya market share antara taksi dengan ride hailing itu berapa. Karena ada daftar armada yang sangat jelas. Di Indonesia itu tidak ada. Saya bisa katakan lebih dari 90% lebih dari 90% atau lebih dari 90, bukan lebih dari 90% lagi mungkin, sudah lebih dari 95% dari armadanya ride hailing itu tidak terdaftar. Kemarin saya sempat ngintip sedikit data dari data dari Kementerian Perhubungan, yang terdaftar itu cuma 700 sekian. Which is tidak mungkin satu Indonesia yang terdaftar ride hailing cuma 700 mobil. Impossible. Jadi ada begitu banyak lainnya yang tidak terdaftar sehingga kita tidak pernah benar-benar tahu berapa jumlah armada ride hailing dan berapa jumlah armada ride hailing baik itu Gojek maupun Grab. Dan perlu dinotis juga bahwa ada banyak sekali driver ride hailing yang punya 2 app sekaligus, baik itu Gojek maupun Grab. Sehingga bisa jadi double booking antara angka yang dipublish oleh Gojek ataupun angka yang dipublish oleh Grab. So that is the tough situation untuk menentukan berapa sih market share kita dengan pemain yang lain atau dengan ride hailing. Tapi kita bisa katakan kalau antara Bluebird dengan armada atau dengan perusahaan taksi yang lain juga kita cukup yakin market share kita di atas 95% kalau dibandingkan dengan taksi lain terutama di Jabodetabek. Itu kita pasti sangat dominan di atas 95%. Tapi ini bukan berarti kita monopoli ya, karena keadaan loh. It is not intentional. Ya. Karena memang paling banyak armadanya ya Bu. Ya, well, we're not creating that. Gitu. Karena pandemi banyak sekali, kita mungkin ketahui bersama lah ya, jadi industri transportasi, terutama taksi, kemudian angkot dan sebagainya, itu kan terkena impact yang luar biasa ya. Kalau kita melihat dari data Organda aja, mereka itu banyak sekali yang
bukan perusahaan besar. Kalau yang bisa dilihat yang sudah IPO kan di sini Express ya, kalau mau yang bisa kita bandingkan, dan Express saja meskipun backup-nya juga cukup baik, mereka juga struggling. So, jadi pandemi ini saya pikir menjadi suatu kondisi anomali, di mana banyak sekali perusahaan taksi dan perusahaan angkot dan sebagainya itu yang benar-benar jatuh karena mereka kesulitan overhead untuk menghadapi overhead dan sebagainya. Mungkin ini tidak dirasakan oleh online karena yang menanggung overhead dan sebagainya kan pengemudinya ya, agak berbeda ya. Kalau Bluebird kan perusahaan yang menanggung overhead. Jadi semua loan bank, asuransi semuanya itu kan perusahaan yang menanggung. Jadi itu yang saya pikir dirasakan juga oleh perusahaan-perusahaan taksi lainnya, sehingga memang tidak bisa survive. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan perubahan dan pergerakan orang, kita akan bisa secara industri kita bisa bangkit kembali ya secara the whole industry. Bluebird bisa survive karena value yang sudah dibangun selama 49 tahun. Jadi nggak mungkin Bluebird bisa survive juga kalau tidak ada value yang sangat kuat yang tentang integritas yang sangat tinggi dari para pengemudi kita, fokus kepada layanan dari para pengemudi kita. Jadi meskipun kita susah, kita selalu fokus kepada kualitas layanan. Itu hal-hal seperti itu yang sudah konsisten dilakukan selama 49 tahun. Itu yang sebenarnya membantu Bluebird untuk bisa survive juga pada saat ini. Karena kecintaan dari para pelanggan kita ya, yang sudah terbiasa untuk melakukan perjalanannya dengan Bluebird. Dan saya lihat di salah satu tadi kalau kita bicara mengenai pricing, it is true bahwa tahun 2015, 2016 utamanya itu kita dihajar habis-habisan dengan adanya promosi besar-besaran dari segi pricing, jadi price war. Terus sampai ke 2019 juga. Namun seperti kita ketahui tren di luar negeri, kalau kita lihat di Amerika misalnya dengan Uber, dengan Lyft, mereka harganya sudah lebih sering lebih tinggi daripada harga taksi. Ya karena in reality you cannot survive dengan harga promosi terus-menerus. Nah ini juga saya pikir yang terjadi di Indonesia seperti tadi Mike sudah sampaikan. In reality nanti pendulumnya akan berada di tempat yang equilibrium sendiri setelah bergejolak kanan kiri selama sekian lama. At the end of the day, saya pikir kita mempunyai product proposition yang berbeda. Kita juga memberikan option kepada customer. Kalau lebih nyaman menggunakan meter, kita tetap ada meternya. Jadi nggak harga paket gitu ya. Jadi tergantung customer lebih senang yang mana gitu. Karena kadang-kadang dengan menggunakan Argo lebih murah, kadang-kadang menggunakan Argo lebih mahal, jadi benar-benar gantung dan preferensi dari pelanggan itu yang akan selalu kita jaga. Saya pikir hubungannya ke situ jadinya. Oke, terima kasih Bu. Ini saya ada list pertanyaan juga yang kemarin sempat ditanyain ya. Jadi sebetulnya utilisasi penggunaan mobil armada itu apa udah balik seperti zaman sebelum corona kan? Karena kita kan sebenarnya kalau kita lihat dari data tadi, awal tahun 2020 itu Bluebird udah bisa mengatasi persaingan dari yang sebelumnya kan ya Bu, baru mulai bangun, kena corona lagi gitu kan ya, ibaratnya kayak gitu kan. Nah kalau untuk tahun ini apa udah balik lagi ke zaman awal tahun 2020 gitu Bu? Ya, kalau pada saat ini operasional mobil kami masih di sekitar 52% ya. Jadi kalau dibandingkan sebelum pandemi itu sekitar 67%. Jadi belum kembali seperti waktu Januari Februari 2020. Tetapi tadi saya juga sempat tampilkan bahwa grafik kita itu trennya meningkat. Kan nih investor academy senangnya kan dengan melihat tren ya. Kalau kita lihat trennya itu meningkat terus. Nah mudah-mudahan ini terus terjaga. Tetapi karena bisa kita juga cyclical, jadi kalau nanti lihat di bulan Mei pasti ada dip-nya. Karena memang setiap tahun seperti itu. Bulan puasa, lebaran dan sebagainya itu biasanya ada penurunan. Tapi all in all secara trennya terus meningkat dan kami akan usahakan terus untuk lebih meningkat lagi. Tapi sekarang ini kita harus mengadjust bisnis kita ke yang tadi pengiriman barangnya. Karena ke depannya
saya tetap berpikir, kita di dalam Bluebird tetap berpikir kita harus balancing antara passenger transport dengan goods transportation. Nah ini bagaimana kita meningkatkan average revenue per car karena aset kita miliki, makanya average revenue per car itu sangat penting dengan mengkombinasikan dua hal itu. Jadi dengan sekarang kita lebih banyak mempelajari mengenai pergerakan data kendaraan kita investasi lebih banyak di teknologi, kita lebih mempelajari pergerakan mobil itu sehingga kita bisa nanti offering the most efficient pricing, baik itu untuk penumpang maupun untuk barang. Kalau sekarang ini kan seperti tadi saya sampaikan, kalau barang di atas 5 kilo itu udah lebih bisa lebih murah, bisa lebih aman, bisa lebih nyaman kalau menggunakan taksi instead of two-wheeler. Kalau misalnya sekarang kita sedang mengembangkan multi drop-off misalnya, jadi dari satu tempat ke beberapa drop-off point. Nah itu juga lebih harganya sangat bersaing karena kita bisa muat beberapa barang di dalam satu kendaraan, kemudian kita melakukan multi drop-off. Jadi kita juga melakukan pengembangan ke arah situ, Bu Vivi. Oke, thank you Bu. Jadi kalau untuk sementara saat ini ya Bu, kalau boleh saya tanya ya, komposisi dari pengangkutan penumpang sama barang pasti kan dominan masih penumpang ya Bu, sekitar berapa persen? Terus kalau yang lainnya berapa persen kurang lebih Bu? Nanti arah targetnya mau gimana gitu? Mau berapa komposisinya diniatinnya gitu target dari pihak Bluebird sendiri? This is forecasting, Mike. So please. Saya disclaimer dulu. Mike. Ya kalau kita lihat komposisi sih memang masih 90, di atas 90% itu masih dari penumpang ya. Jadi memang kita masih expanding dulu tadi partner-partnernya untuk logistik. Tapi kedepannya komposisi tentunya bisa bergerak berubah, yang logistik bisa makin besar. Tapi bukan kita harapannya begini, jangan sampai ada misperception juga dari investors. Harapan kita adalah dua-duanya tetap masih growing, baik dari logistik maupun dari passenger, sehingga total average revenue per car per day kita masih bisa naik. Ya, karena jadi kalau dulu kita hanya bergantung pada satu kontributor yaitu passenger, sekarang kita punya dua kontributor, logistik dan passenger, untuk bisa boosting average revenue per car per day kita supaya tetap naik. So akan jadi seperti apa komposisinya, we'll see. Kita sebetulnya nggak punya target tertentu tentang ini nanti komposisinya harus sekian persen logistik, sekian persen adalah passenger ya. Enggak, karena buat kita both of them makes money sih. Jadi nggak perlu ada apa namanya dibuat komposisi tertentu bahwa dari average revenue per car per day kita harus berapa persen passenger, berapa persen logistik. Tapi tadi poinnya adalah kita melihat peluangnya masih besar dan kita melihat bahwa ini bisa meningkatkan utilitas dari taksi kita. Saya menambahkan sedikit soal masalah utility. Memang kita belum beroperasi sama seperti kondisi sebelum pandemi. Tadi saya sempat katakan bahwa average revenue per car per day-nya di awal April ini bahkan sempat hit angka yang sama dengan sebelum pandemi. Tapi jumlah mobil operasinya belum. Jumlah mobil operasinya sendiri kita sekarang masih operate di sekitar 9.000-an kendaraan. Dulu waktu kita di masa before pandemic itu kita bisa operate sekitar 15.000 kendaraan. Jadi kita memang belum balik ke level yang itu. Tetapi sebetulnya saat ini kita juga harus hati-hati. Buat kami sekarang mungkin penaikan ke 12.000 atau 13.000 itu gampang. Karena applicant untuk menjadi driver Bluebird itu banyak sekali. Tapi kalau kita hanya sekedar concern mengenai mobil operasi, ya sudah kita terima aja mereka semua. Mobil operasi itu bisa naik di 12.000, 13.000. Tapi itu akan punya impact yang negatif. Satu adalah dari service level quality. Karena kita punya screening yang ketat terhadap driver yang akan masuk ke Bluebird untuk memastikan kualitas layanan kita. Yang kedua adalah average revenue per car per day kita bisa turun karena we are flooding the market dengan driver kita. Padahal kita tahu bahwa marketnya sendiri saat ini in overall itu belum balik sama seperti kondisi sebelum pandemi. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, average revenue per car per day turun, maka pendapatan driver akan turun. Karena mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa driver kita itu dikompensate atau kompensasi mereka itu berdasarkan quote-unquote revenue sharing ya, sistem komisi, revenue sharing. Dari total average revenue per car per day-nya berapa, lalu ada bagi hasil antara Bluebird dengan si driver. Nah, kalau average revenue per car per day-nya turun, otomatis income drivernya pun juga akan turun. Kalau income drivernya turun, maka drivernya nggak akan stay. Drivernya keluar. Kita akan gagal di driver retention.
Dan acquiring a new driver itu cost more dibandingkan kita retaining existing driver. Apalagi kalau drivernya bagus lagi, jangan sampai keluar. Itulah kenapa kita harus hati-hati. Kalau kita mau hanya boost mobil operasi saja, impact-nya akan seperti tadi. Tapi kalau kita lebih melakukannya secara lebih gradual, maka sustainability-nya akan lebih terjaga. Average revenue per kapita-nya pelan-pelan juga sudah terus naik. Mobil operasinya pun juga akan seiring dengan itu akan mengikuti aja akan terus naik. Itu yang kita inginkan. Kita tidak ingin hanya sekedar mengejar utilitas lalu mobil operasi kita naikkan, tetapi impact-nya adanya di in the near future, driver keluar, kita jadinya turun lagi performance-nya. That is not what we expect. We want to have a more sustainable recovery dibandingkan hanya fast track recovery seperti itu, tapi punya impact yang negatif ke depannya. Oke, thank you Pak. Jadi lebih fokus ke quality daripada quantity, ibaratnya ya, sedikit tapi lebih bermanfaat gitu kan ya Pak, ke value. Bluebird brand is all about quality, Bu. Iya, betul. Itu seperti karakter si burung biru ya. Ini saya mau tanya nih, sebenarnya waktu zaman kena perang tarif taksi online sama kena pandemi corona, ini lebih parah mana sebenarnya kondisinya kalau dilihat dari sektor pihak Bluebird sendiri? Lebih sakit mana gitu, kena price war kemarin atau pandemi sekarang, Pak? Dari financial kelihatan langsung tuh Bu Vivi. Lebih sakit karena pandemi. Honestly, karena gini, kita kan memang fokus, kita tidak mau perang harga ya. Jadi pada saat kena hit online memang kita sempat down, tetapi karena kita mempunyai trust dari para pelanggan kita, jadi kita masih bisa manage. Kalau pandemi ini, meskipun pelanggan kepengen pakai Bluebird pun orang nggak keluar rumah, gimana caranya gitu ya. So it hits us to the core. Pandemi ini seperti tadi saya sampaikan belum pernah kita merasakan sebagai sebuah perusahaan kena hit sebesar ini. Bayangkan di bulan April kita revenue turun 70% loh. 70% is very significant. Jadi dalam waktu yang sangat singkat ya. Itu kalau ikan itu kayak ikan pas diangkat keluar dari air gitu, kelepek-kelepek. Untung kita bisa cepat balik loncat masuk ke dalam air lagi. Jadi bisa survive. Oke. Tapi tetap tahan ya Bu, pihak burung biru ya. Tapi memang kalau tahun lalu kan banyak temannya hampir semua begitu ya Bu. Bukan cuman Bluebird aja kan, semua sektor kena juga ya. Sama. Boleh saya tanya, mungkin ada tambahan sedikit. Apa ada rencana, kan menarik sekali fenomena saat ini kan, mungkin ada kayak Gojek akan merge dengan isu ya, gosip ya, tapi kan mungkin sedikit udah oke dengan Tokopedia gitu ya. Nah udah gitu dengan banyak juga manuver-manuver lain yang dilakukan ya, seperti ya banyak lah dengan logistik yang lain. Nah kira-kira dari Bird sendiri, kira-kira ada corporate action atau anorganik nggak dari kedepannya ini, dalam waktu dekat ini, dalam melihat ini? Dan kedua, ada buyback saham nggak nih Pak, Bu Noni kira-kira? Mike, you wanna start first? Well, pertama saat ini sih kita tidak ada plan seperti yang tadi Bapak tanyakan. Kita tidak ada plan untuk saat ini melakukan buyback saham. Lalu juga untuk yang kedua adalah, yang pertama tadi mengenai apa Pak Andri yang organik, saya pikir Mike sudah. Tadi saya udah jawab ya, kalau yang organik tadi di awal saya sempat mention masalah itu. Tapi kalau tadi masalah buyback ya saya bisa katakan saat ini kita tidak ada pemikiran untuk melakukan buyback. Oke, thank you Pak Michael. Ini ada pertanyaan dari Bu Maris. Peak-nya taksi itu biasanya di bulan berapa ya Bu? Apa peak-nya taksi? Hit tertinggi. Bulan-bulan apa? Kita puasa mungkin bulan-bulan sepi ya. Nah kalau ramainya di bulan apa gitu? Apa ada siklus tertentu? Tadi belum sudah sempat sampaikan juga. Siklus yang biasa kita agak low itu adalah pada bulan Lebaran dan bulan puasa dan pada saat Lebaran. Itu adalah siklus low-nya kita. Ya.
Tapi kan puasa dan lebaran itu kan terus bergerak ya setahunnya ya, jadi bisa bergeser terus. Tapi selalu pada masa bulan puasa dan lebaran itu memang itu adalah masa yang kita agak low dibandingkan bulan lainnya. Di bulan Desember itu juga setelah Natal menjelang akhir tahun itu biasanya juga agak low. Di awal tahun di Januari juga masih agak low juga karena mengikuti dari liburan akhir tahun. Itu biasanya siklus yang biasanya terjadi. Jadi di awal tahun dia agak menurun sedikit karena masih terbawa dari liburan akhir tahun, mulai picking up, nanti akan agak turun juga karena ada faktor bulan puasa dan lebaran, lalu mulai picking up lagi di bulan-bulan setelahnya. Ya mungkin kalau dilihat tahun ini, karena bulan puasa itu sekarang kita sudah di bulan puasa dan Mei itu akan lebaran, ya mungkin peaknya akan terjadi kira-kira di third quarter sampai dengan awal-awal fourth quarter, tapi di Desember biasanya kita agak turun. Cuman ya ini nggak selalu trennya juga, karena tahun 2020 Desember itu malah kita the best performing month setelah pandemi ya. Jadi bulan April itu adalah yang... Kenapa? Dengan bulan-bulan sebelumnya jelek karena PSBB kan. Tapi April kan kita terburuk tuh Bu. Lalu kita sempat naik lagi, agak turun lagi di bulan September karena kita PSBB lagi kan waktu itu kan. Tapi setelah itu lepas pun juga Oktober, November, Desember ya memang Desember itu adalah yang tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Begitu. Nah, yang unik juga biasanya sebelum pandemi ini kan kita bicara taksi ya. Meskipun taksi itu kontribusi 75%, makanya berpengaruh terhadap overall dari kinerja keuangan kita. Tapi sebenarnya on a smaller level, pada saat taksi itu lagi turun di bulan-bulan di masa-masa mendekati Lebaran, biasanya bis kita itu meningkat karena banyak yang menggunakan pulang kampung dan sebagainya gitu. Karena perusahaan-perusahaan banyak yang melakukan penyewaan bis kita untuk membantu karyawannya untuk mudik. Nah, kali ini kan mudik juga nggak boleh ya. Jadi this time is really an anomaly gitu in a way. Banyak sekali hal-hal yang biasanya kita ada pada saat yang ini lagi turun, ada yang bantalannya, sekarang bantalan itu sendiri agak sulit terjadi. Thing yang biasanya terjadi dan saya yakin setelah ini akan kembali lagi habitualnya itu adalah biasanya kalau di Jakarta sepi di bulan puasa dan lebaran dan masa-masa liburan itu, di Bali itu langsung meningkat pendapatan kita. Tapi kali ini karena Bali pun juga belum buka, sehingga ini belum bisa offsetting sedikit, belum bisa menjadi bantalan-bantalan itu sendiri. Mungkin itu juga the interesting part dengan pandemi ini. Makanya kembali lagi ke pertanyaannya, pandemi is the biggest hit? Yes, pandemi is the biggest hit. Dan akhirnya jadi banyak yang rule of thumb yang tadinya kita bisa ngomong ya ini akan kejadian seperti ini kalau kondisi normal. Iya, tapi kalau sekarang jadi agak susah juga. Tadi sempat dikatakan ya, tadi saya sempat katakan ya, memang biasanya bulan puasa dan lebaran itu kita akan low. Ya, Bapak Ibu kan juga tahu Jakarta sepi biasanya ketika lagi lebaran. Karena orang-orangnya mudik. Tapi sekarang kalau orangnya sudah tidak boleh mudik seperti ada pelarangan tahun ini, impact-nya akan seperti apa gitu ya? Mungkin juga bisa jadi berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. We don't know karena all this new regulations soal pembatasan atau apa itu selalu punya impact yang berbeda. Oke, ya karena kan kondisi sekarang bisa dibilang nggak normal, new normal, malah kondisi yang nggak normal jadi normal ya. Jadi semua juga siklus, pola semua berubah ya. Yang normal jadi nggak normal jadi normal ya Pak, Ibu. Ya mungkin data analitik kita sebenarnya 2020 kita tarik keluar supaya nanti nggak break the analytic itself ya. Karena itu kan tetap kita pelajari, hanya kita tidak masukkan sebagai average analisa karena kalau nggak nanti berantakan. Ini kondisi yang beda memang ya Bu. Oke. Mungkin karena waktu udah sampai 1,5 jam. Terima kasih atas ketersediaan waktunya Bu Noni Purnomo, Pak Michael Tana. Mungkin acara ini sebentar lagi kami tutup. Kami minta pertanyaan penutup atau statement penutup mungkin dari pihak IAI dulu ya Bu. Dari Pak Donald, silakan Pak Donald. Oke, boleh kita foto dulu bersama mungkin, Ci? Oh iya, foto dulu ya, kita foto dulu ya. Penting itu, foto penting. Kenangkat ini. Ayo kamera tolong dinyalain Bapak Ibu semua.
Ambil ya. Oke, saya ambil. 1, 2, 3. Bentar ya. Bentar, ini ada 3 halaman. Udah mulai kering Bu gigi Bu. Udah Bu. Udah senyum terus dari tadi. Oke, sambil foto, saya kalau boleh sedikit saja ya. Meskipun kita mengalami banyak kekurangan, karena kita fokus kepada kekeluargaan dalam Bluebird, tahun 2020 pun kita tetap mengeluarkan beasiswa untuk para pengemudi ya. Karena if we talk about sustainability dan kekuatan kita terutama adalah justru di para pengemudi dan karyawan kita. So that part is extremely important buat kita. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa untuk semua pelanggan Bluebird, setiap kilometer perjalanan Anda itu sangat berarti. Kenapa? Karena setiap rupiah yang keluar di Bluebird itu pasti menjadi, insya Allah bisa menjadi beasiswa, menjadi women empowerment melalui Kartini Bluebird, bisa menjadi umroh dan haji, bisa memberikan soft loan housing untuk para pengemudi kita. Nah, saya pikir ini adalah bagian-bagian yang nggak keluar tuh di financial statement kalau kita hanya bicara mengenai numbers. Ya, itu saya pikir juga penting untuk kita sharing bersama gitu, apalagi kalau kita membangun bisnis sendiri. Mungkin itu Bu Vivi, terima kasih. Oke Bu, makin salut saya sama Ibu. Ini bajunya udah mirip nih statementnya Bu Vivi ini Bu Noni ini apa katanya Bu Vivi pengen jadi modelnya Bluebird udah pakai baju batik. Sama, ini batiknya mirip-mirip sama saya. Ini biar nyambung sama tema Bu. Oke, silakan mungkin ditutup sama Pak Donald dulu ya. Silakan Pak Donald. Ya, terima kasih Vivi. Terima kasih banyak nih Bu Noni. Pak Michael udah datang dan sharing sehingga bisa menjawab beberapa keraguan atau pertanyaan dari teman-teman investor IAI ya, karena melihat ada peluang yang cukup besar untuk bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan mobilitas dan logistik. Beberapa poin mungkin saya coba elaborasi. Yang pertama, keraguan terhadap daya saing Bird akan bisnis taksi online itu sudah terjawab ya. Artinya Bird sudah mulai bisa lebih meningkatkan competitive advantage-nya sehingga mulai pick up sebenarnya di Q1 2020 dan mudah-mudahan seiring dengan recovery ekonomi ya kita akan bisa melihat perbaikan kinerja dari Bird dan kita bisa melihat bahwa emang Bird bisa bersaing, apalagi tentu dari taksi-taksi online ini pertanyaannya sampai kapan mereka bisa jor-joran ya kan. Mereka udah mulai masuk ke fase terakhir nih, mereka udah mulai IPO. Artinya kemungkinan untuk mendapatkan dana itu ya di stage terakhir di IPO. Artinya sudah tidak lama lagi mereka bisa jor-joran untuk promosi, diskon dan sebagainya. Sehingga mungkin ya Bird bisa kembali berjaya untuk di daerah taksi. Apalagi walaupun mungkin kenyataannya tidak menyenangkan ya. Gara-gara pandemi beberapa bisnis transportasi baik taksi offline yang sering kita lihat di jalanan itu sudah mulai tidak beroperasi di kota-kota besar. Di Bandung biasanya kita lihat taksi-taksi tertentu, di Jakarta juga yang warna putih ya, itu juga mulai jarang terlihat. Nah ini jadi suatu blessing in disguise mungkin buat Bird sehingga bisa beberapa konsumen atau niche market yang emang masih suka pakai taksi ya mungkin itu akan menjadi customer berikutnya. Jadi dari segi bisnis taksi sebenarnya harusnya mulai pick up ya.
kita juga melihat bahwa bisnis logistik dan pengiriman ya ini juga mulai masuk ke sini, walaupun porsinya masih kecil, tapi pertumbuhannya, growth-nya itu rapid, sangat cepat ya di 2020. Mudah-mudahan kita bisa melihat kontribusinya mulai membesar ke depannya, sehingga kemudian BERT ini bisa lebih lengkap ya, tadi lebih balance, bukan hanya multi channel online offline, tapi juga ada pengiriman barang di samping juga passengers ya. Dan sebenarnya juga kita lihat bahwa BERT di 2020 sebenarnya akselerasi teknologi digitalnya sangat cepat ya, ada mulai masuk analitik, artificial intelligence. Ini mungkin ya, apakah transformasi digital di BERT ini kemudian akan menjadikan BERT menjadi perusahaan yang lebih efisien, lebih mampu melayani konsumennya, dan mungkin tadi ya premis awal dari BERT itu bisa delivering happiness, bukan hanya untuk customers, pelanggan, tapi juga tadi buat karyawan, dan mudah-mudahan buat shareholders-nya ya Bu ya. Jadi delivering happiness untuk banyak orang. Itu mungkin dari saya, Chief Vivi. Terima kasih banyak. Thank you, Pak Donald. Andre, silakan Andre. Oke, saya ingin ucapan terima kasih banyak Bu Noni Purnomo dan Pak Michael ya. Hari ini saya belajar banyak ya, terutama bahwa jadi investor bukan cuma sekedar kita ngomongin tentang uang ya, tapi kita ditunjukkan bagaimana seorang manajemen, direktur itu bisa mentransformasi bisnisnya ya. Dan bahkan menunjukkan leadership yang sangat kuat nih Bu. Saya belajar banyak dari Ibu, luar biasa Bu ya. Leadershipnya juga dari hati ya. Jadi mendelivernya ke semua transformasi, ke semua perusahaan, ini luar biasa. Ini yang saya belajar banyak hari ini. Thank you banyak Bu atas insight-nya. Justru ini meyakinkan ya, lebih meyakinkan kita bahwa kita berinvestasi di BERT ini berada in good hands Bu. Ya, bukan yang itu kita sebut tuh hanya sekedar ngomongin tentang uang, tapi juga leadership-nya by heart. Thank you banyak Bu Noni, Pak Michael. Ya, thank you Andre. Silakan Pak Michael dulu, Pak Michael, silakan. Ya, terima kasih tuh semua teman-teman investor retail ya, kebanyakan hari ini berarti ya. Ya, retail. Thank you sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan Bluebird hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insights yang baru ataupun juga clarity terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah mungkin ada di benak para investor selama ini. Dan silakan pantau terus performance kita untuk tahun 2021. Mungkin akhir bulannya kita akan rilis laporan keuangan kita untuk yang first quarter 2021. Silakan di digest lagi. Tapi tadi saya sudah sempat berikan caveat-nya sedikit. Januari, Februari sempat ada PPKM, sehingga performance-nya tidak sama dengan quarter ketika tidak ada PPKM. Tapi ya, kita tentunya melihat ini masih pada recovery track yang solid kalau kita bandingkan dengan kondisi tahun lalu. Jadi silakan dilihat laporan keuangannya, dan looking forward juga untuk kesempatan-kesempatan seperti ini untuk kita bahas lagi performance Bluebird ke depannya. Thank you. Thank you, Pak Mike. Iya. Terakhir dari Bu Noni Purnomo, Bu, kita minta pesan buat kita semua nih. Kita pengen banyak belajar juga dari Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih. Saya pertama-tama ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih atas undangannya dan juga semua peserta yang ada di sini, karena kalau kita berada di sini berarti masih cinta terhadap Bluebird. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk itu. Kembali lagi memang kondisi masih serba uncertain, tetapi saya yakin bahwa karena amanah yang diberikan kami adalah bukan hanya untuk provide for the shareholder. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan juga mohon diingat bahwa setiap rupiah yang di-spend dengan menggunakan perjalanan Bluebird itu akan lebih panjang hikmahnya atau maknanya untuk para pengemudi kami. Terima kasih sekali lagi.
Oke, terima kasih banyak Bu Noni, Pak Michael, Pak Donald, Andre buat hari ini ya kita dapat pencerahan banyak juga. Nah mungkin kita lihat juga Bluebird tuh bertahan karena dia mempunyai value nilai untuk kehidupan orang sekitarnya. Jadi bukan cuma memperkaya aja gitu kan ya. Karena kan ada value, ada quality, yaitu dikombinasi sehingga menyebabkan sampai saat ini Bluebird masih bisa bertahan kena beberapa hantaman ya Bu ya. Nah itu mungkin ini banyak yang bisa kita pelajari dengan webinar hari ini. Ya mungkin acara hari ini saya tutup sampai di sini. Terima kasih kepada pihak Bluebird, Bu Noni, Pak Michael, dari IAI, Pak Donald, Andre, juga para alumni yang sudah menyempatkan untuk mengikuti event kita siang ini. Ya, saya ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas kembali, tetap sehat dan selalu berbahagia. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk. Thank you. Ya, terima kasih. Bu Noni. Terima kasih, Pak Thank Donald. Thank you. Semoga sukses terus. Sampai ketemu.